Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Biasa kelima, 12 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Dwi Atmoko dari Lampung. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mendengarkan tentang kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Dalam kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini mau ditunjukkan untuk umat universal atau ke semua umat yang percaya akan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan kisah ini sangatlah jelas bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran karya keselamatan itu akan diberikan atau ditawarkan untuk semua orang. Dalam bacaan Injil hari ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan yang luar biasa kepada kebutuhan manusia. Dalam Injil selalu dikatakan tergerak hati karena belas kasihan. Belas kasihan ini tidak hanya bersifat karena rasa iba, tapi Yesus sendiri merasakan penderitaan yang dialami atau dirasakan orang lain atau manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Setiap kita berdoa, mungkin dari beberapa ibu atau saudara-saudara terkasih, mendoakan orang yang hidupnya masih mengalami penderitaan. Begitu juga saya ketika mau berdoa mendoakan orang-orang yang masih merasa penderitaan. Di dalam doa itu kita selalu mendoakan agar Tuhan memeringankan beban penderitaan orang-orang tersebut. Berdasarkan kitab suci yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, mendoakan seperti itu bukanlah hal yang salah. Tetapi Tuhan Yesus mau lebih dari itu. Tuhan Yesus mau agar kita juga tergerak hati merasakan penderitaan orang lain dan tergerak hati untuk membantu orang lain yang menderita, agar orang lain pun merasa teringankan oleh uluran kasih dari kita. Dalam bacaan Injil tersebut, Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk berbagi dari kekurangan mereka. Dengan 7 roti dan ikan yang diberkati Yesus, mereka membagi-bagikan makanan dan makanan itu pun masih sisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, lewat bacaan Injil hari ini kita dipanggil Yesus untuk berbaik hati kepada saudara-saudari kita yang mungkin sedang mengalami masa percobaan atau mengalami musibah. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita lebih peduli lagi dengan penderitaan orang lain, dan kita mau mengulurkan tangan kita untuk membantu orang lain yang sedang dalam penderitaan atau sedang dalam masa pencobaan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.